Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mereviewkan lengkap dari KVE yang terletak di Pasuruan. Seperti biasa, review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Surabaya menuju arah Malang dan sudah berada di bypass Pandaan. Jadi review perjalanan kita menuju KVE start dari bypass Pandaan ini ya. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Jadi di bypass ini kalau kita belok ke kiri itu bisa menuju arah Bangil, sedangkan kalau lurus itu adalah pintu tol. Kita belok ke kanan untuk ke arah Malang menuju KVE. Sembari menyaksikan review lengkap dari KVE yang terletak di Pasuruan, buat teman-teman yang belum subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman insya Allah. Yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits wisata kuliner sekaligus rute jalannya selalu update ya teman-teman. Di sebelah kanan ini ada Taman Dayu, kita melewatinya dan masih lanjut lurus. Melewati Taman Dayu, teman-teman bisa menemukan tempat nongkrong hits yaitu Kopi Telu Sawah View dan beberapa lainnya. Teman-teman bisa cek di channel saya ini di playlist wisata dan kafe Pasuruan. Link playlist juga saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, di depan di sebelah kiri terlihat ada jembatan. Jadi di sebelah kiri setelah jembatan ada warung kembang randu. Warung kembang randu ini pernah saya reviewkan buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin menonton review tersebut, tinggal menekan link yang ada di deskripsi video ini. Nah, di sebelah kanan ada sebuah pertigaan. Jadi kalau kita belok ke kanan memasuki pertigaan tersebut, itu bisa menuju Pintu Langit, Grande Garden, Trillion Cafe, Maeswari Cafe, dan juga beberapa tempat nongkrong lainnya. Teman-teman bisa cek reviewnya di channel saya ini di playlist wisata dan kafe Pasuruan. Link playlist ada di deskripsi video ini. Dari sini kita lanjut lurus kurang lebih 4 km. Sampai di sebelah kanan kita menemukan pintu masuk Taman Safari. Nah, di depan di sebelah kanan ini ya, pintu masuk Taman Safari. Jadi jarak antara Taman Dayu dengan pintu masuk Taman Safari kurang lebih 4 km. Setelah pintu masuk Taman Safari, di sebelah kanan ini juga ada pertigaan. Jadi kalau kita belok ke kanan memasuki gang di pertigaan ini bisa menuju Kedai Matanai dan Rumah Panggung. Keduanya pernah saya reviewkan buat teman-teman, dan teman-teman bisa menonton reviewnya, link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Tidak jauh di sebelah kanan ada pertigaan lagi. Dari sini kita nyalakan sen ke kanan, kita belok ke kanan memasuki gang di pertigaan ini untuk menuju KVE yang terletak di Pasuruan. Gang di pertigaan ini memang terlihat sedikit sempit dari jalan raya utama tadi, tetapi mobil masih bisa melewati jalan ini. Berpapasan antar mobil juga bisa. Karena kita melewati banyak pemukiman warga, jadi kita harus waspada dan hati-hati. Lebih-lebih kita tidak usah ngebut. Terpantau di beberapa titik jalan ada yang rusak, jadi waspada dan hati-hati. Jalan yang kita lalui ini memang menanjak tetapi tidak tajam. Kita tinggal mengikuti jalan ini kurang lebih 2 km sampai menemukan jembatan yang bercat biru putih ini. Jadi saya langsung ya, perjalanan kita tinggal mengikuti jalan aspal sampai menemukan jembatan biru putih ini. Di perjalanan mendekati KVE kita sudah bisa merasakan suasana yang menyenangkan. Karena di kanan dan kiri view-nya sawah, udara terasa sejuk, apalagi pas saya berkunjung ini suasananya mendung. Wah, lebih syahdu rasanya. Buat tambahan informasi, jadi saya mereviewkan selain daerah Pasuruan, saya juga mereviewkan daerah Pacet Trawas, artinya sekitaran Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Jombang, Gresik, Malang, Batu, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa menonton masing-masing review daerah tersebut di channel saya ini di masing-masing playlistnya. Jadi sudah saya sendirikan masing-masingnya. Karena di perjalanan kita melewati jalan tanjakan, artinya saat kita pulang jalan banyak yang menurun. Pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Nah, nampak di depan ada pertigaan, kita lanjut belok ke kanan.
Saat kita belok ke kanan ini, jalannya langsung menanjak lagi. Untuk alamat dari kafe ini terletak di Desa Karangtengah, Purwosari, Pasuruan. Nah, di depan di sebelah kanan sudah terlihat Cafe E. Jadi kita sudah sampai di Cafe E. Kita tinggal memarkir kendaraan kita. Untuk lahan parkir sepeda motor dan mobil jadi satu ya. Kita tinggal mengikuti arahan yang menunggu dari lahan parkir ini. Cukup luas untuk lahan parkirnya. Saat saya berkunjung, biaya parkir sepeda motor 3.000 dan mobil 5.000. Nampak di sebelah kanan ada tangga. Kalau kita belok ke kiri naik anak tangga, itu menuju tempat duduk yang ada di atas. Sedangkan kalau kita ke kanan, yaitu menuruni anak tangga, itu bisa menuju kasir. Baik kasir ataupun tempat duduk yang ada di atas nanti saya akan reviewkan semuanya buat teman-teman. Nah, setelah kita turun dari tangga, di sebelah kanan ini ada kolam ikan dan di atasnya ada tulisan E. Huruf E ini diambil dari kata depan sang owner, yaitu Pak Eno. Di kolam ikan ini terlihat bagus saat menjelang malam dan lampu mulai dinyalakan. Jadi selain buah hati teman-teman bisa melihat ikan yang ada di kolam ini, teman-teman juga bisa berfoto dengan background kolam ikan yang menyala lampunya. Inilah bagian depan bangunan utama dari Cafe E, di mana di dalamnya ada kasir. Terlihat bagus dan keren saat lampu dinyalakan menjelang malam hari. Oke, kita masuk mereview daftar menu dan tempat duduk yang ada di dalam, serta fasilitas apa saja tempat duduk yang ada di area indoor ini. Di area indoor didominasi tempat duduknya terbuat dari sofa. Dan selain terbuat dari sofa, di area indoor juga disediakan tempat duduk dari kayu ini. Untuk fasilitas tempat duduk area indoor, di bagian selah tempat duduk ada fasilitas colokan listrik. Di sini juga tersedia WiFi, AC, dan lampu-lampu yang membuat tempat ini semakin bagus dan keren, juga instagramable tentunya. Nah, di depan inilah letak dari kasir. Jadi teman-teman bisa melihat daftar menu, memesan dan membayar langsung di kasir ini. Jadi sistemnya pesan langsung bayar. Inilah daftar menu yang ada di Cafe E. Dilihat secara keseluruhan untuk harga standar kafe, bahkan bisa dibilang murah ya dengan tempat sebagus ini. Setelah kita memesan dan membayar pesanan kita, akan mendapatkan nomor. Jadi nomor itu bisa kita taruh di atas meja untuk memudahkan pegawai mengantar pesanan kita. Saat suasana antri di kasir, teman-teman bisa duduk karena di sebelah kanan kasir disediakan tempat duduk. Untuk bagian dinding area indoor, ini terbuat dari kaca, baik bagian depan ataupun bagian samping. Seperti inilah secara keseluruhan tempat duduk yang disediakan di area indoor. Jadi luas tempat duduknya yang ada di area indoor ini. Dan seperti inilah suasana menjelang malam saat lampu-lampu mulai dinyalakan. Kita lanjut mereview di bagian outdoor dan lantai 2 ya. Jadi di ujung itu ada kaca pintu keluar berseberangan dengan pintu masuk tadi. Di sebelah kiri pintu keluar ini ada fasilitas toilet berserta wastafel. Jadi di bagian sebelah kiri setelah fasilitas toilet kita akan bertemu dengan dapur. Jadi di sebelah kiri ini adalah dapur yang ada di Cafe E. Di depan area dapur juga disediakan tempat duduk. Jadi seperti ini tempat duduknya menghadap view persawahan dan juga view gunung, yaitu Gunung Welirang. Dan di sebelah area dapur juga disediakan banyak tempat duduk dan di atasnya dikasih payung seperti ini. Jadi cukup teduh saya rasa walaupun saat teman-teman berkunjung di siang hari. Tetapi beruntung sekali saat saya berkunjung suasananya mendung. Jadi terasa sejuk dan syahdu. Di bagian paling ujung sedang ada pembangunan, yaitu arena bermain dan kolam renang. Tetapi untuk saat ini masih fokus pembangunan kolam renang anak-anak ya. Untuk jam operasional dari Cafe E sendiri buka setiap hari mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Saya sarankan buat teman-teman berkunjung ke cafe ini saat sore hari ya. Selain suasana yang teduh dan sejuk, teman-teman bisa menyaksikan gemerlap lampu yang ada di Cafe E. Nanti saya akan review suasana malam saat lampu mulai dinyalakan di akhir video ini.
Kita kembali ke depan. Di sebelah kanan bangunan utama ada banyak sekali tempat duduk yang disediakan. Di area tempat duduk ini kita bisa melihat view sawah terasiring dan juga view pegunungan. Sayangnya saat saya berkunjung, gunung tertutup awan mendung, baik Gunung Penanggungan ataupun Gunung Welirang. Di bagian tempat duduk ini di ujung disediakan fasilitas colokan listrik. Jadi ada banyak tempat duduk yang disediakan yang menghadap view sawah terasiring dan juga pegunungan. Di bagian sebelah kiri ada kolam ikan yang memanjang mengikuti dari tempat duduk tadi. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke cafe ini membawa buah hati pasti suka karena banyak kolam ikan yang disediakan di cafe ini. Apalagi nanti kalau arena bermain dan kolam renang anak-anak sudah jadi, pasti lebih asik dan lebih seru berkunjung ke cafe ini. Di bagian bawah terlihat sedang ada pembangunan tempat duduk area outdoor. Untuk menuju tempat duduk yang ada di bawah itu, kita bisa melewati tangga yang ada di area depan. Walaupun tidak terlihat begitu jelas karena tertutup awan mendung, di depan itu adalah view Gunung Penanggungan. Nah, seperti ini ya secara keseluruhan pemandangan yang ada di cafe E. Jadi banyak tempat duduk yang disediakan menghadap view yang sama, yaitu sawah terasiring dan pegunungan. Apalagi saat suasana sore yang cerah akan terlihat secerca cahaya senja yang indah. Di antara tempat duduk ini banyak ditanami bunga-bunga. Jadi terlihat bagus dan keren dengan adanya penambahan bunga yang ditanam di antara tempat duduk ini. Kita lanjut mereview dari lantai 2. Jadi ada tangga yang di sekitar parkir tadi. Kita tinggal menaiki anak tangga tersebut untuk menuju lantai 2. Di lantai 2 ini dikonsep semi indoor. Ada kipas, bola lampu, dan area yang luas tentunya. Cuma saat saya berkunjung belum bisa dinikmati pengunjung ya, karena memang masih dalam taraf pembangunan. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya tempat duduk yang ada di atas. Jadi areanya luas, terlihat view yang sama dengan view yang ada di bawah tadi, yaitu view sawah terasiring dan juga pegunungan. Dan senja tentunya di saat sore yang cerah. Sekarang kita akan review rasa dan tampilan masakan yang ada di cafe E ini. Saat saya berkunjung ke cafe E, saya memesan es teh coklat, kentang goreng, dan juga chicken barbecue. Seperti inilah tampilannya, jadi terlihat bagus dan tidak mengecewakan. Dan soal rasa dan porsi dengan seharga seperti itu, terutama chicken barbecue ini sangat memuaskan dan mengenyangkan, apalagi rasanya yang enak. Jadi untuk makanan yang ada di sini juga minuman dan snack recommended banget. Terima kasih Cafe E telah menghadirkan suatu tempat dengan harga yang terjangkau di tempat yang sebagus ini. Dan seperti inilah suasana malam yang ada di Cafe E. Dan penambahan gemerlap lampu terlihat tempat ini semakin bagus, keren, dan juga instagramable. Jadi cocok untuk kita berkoleksi foto, baik foto selfie ataupun foto bersama. Jadi sekali lagi saran saya, berkunjunglah saat sore hari, karena teman-teman bisa menyaksikan senja dan gemerlap lampu yang ada di sini. Oke, demikian review singkat dan sederhana dari Cafe E, mulai dari rute perjalanan, macam-macam tempat duduk, view, fasilitas yang ada di sini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen, dan yang belum subscribe ya. Karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.